Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita, saya dari kelas 1157, saya bersekolah di SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, sejarah dakwahnya, mukjizatnya, serta perilaku teladannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir tanpa seorang ayah. Ayahnya sudah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Setelah beberapa lama Nabi Muhammad SAW dirawat oleh ibunya, yaitu Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW harus kehilangan ibunya, yaitu Siti Aminah. Sejarah singkat dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejarah singkat dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun, mulai dari tahun pertama Hijriah sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW Allah angkat menjadi Rasul saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah ke kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah selama 13 tahun. 3 tahun awal pertama dakwah Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi, dan 10 tahun dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara terang-terangan. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, akhirnya turun ayat untuk berhijrah ke kota Yatsrib. Sekarang lebih dikenal dengan kota Madinah. Jadi kota Yatsrib itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pertama, bisa membelah bulan menjadi dua. Kedua, mengeluarkan air dari jemarinya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama ialah dapat membelah bulan menjadi dua. Peristiwa ini terjadi saat penduduk Mekah meminta agar Rasulullah SAW membuktikan kenabiannya. Yang kedua, selain dapat membelah bulan menjadi dua, Nabi Muhammad SAW dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Ketiga, mukjizat tentang air hujan. Mukjizat yang ketiga, mukjizat tentang air hujan. Jadi, suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri meminta agar Rasulullah SAW meminta hujan. Dan akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hujan turun lagi. Memang pasalnya saat itu terjadi kekeringan yang melanda kota tersebut dan semua hewan ternak pun kehausan. Dan akhirnya hujan pun turun berkat doa dari Rasulullah SAW. Keempat, bisa menghidupkan kerikil. Dan kelima yang terakhir adalah Al-Quran. Mukjizat yang keempat, Nabi Muhammad SAW dapat menghidupkan kerikil. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang terbesar, dan mukjizat ini masih dirasakan umat muslim hingga sampai saat ini.
yaitu adalah Al-Quran. Jadi itulah beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Perilaku teladan Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan salah satu sifat yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW. Yang kedua, takut terhadap Allah. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, sopan santun. Dan yang kelima, beribadah. Yang keenam, tidak tertuju hanya pada dunia. Yang ketujuh, berdoa sebelum melakukan apapun. Yang kedelapan, menghormati kedua orang tua. Yang kesembilan, mempunyai akhlak yang bagus. Dan yang kesepuluh, amanah. Jadi, itulah beberapa perilaku yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mencontoh dan mengamalkan perilaku-perilaku dari Rasulullah SAW. Masih banyak lagi perilaku lainnya yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata di dalam video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua bisa mencontoh perilaku dan kehidupan dari Rasulullah SAW. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.